Tentunya topik kali ini tuh sangat mendalam dan tentunya sangat bikin penasaran bagi kita semua. Tentunya kita akan membahas tentang korupsi. Tentunya di sini saya akan membahas sangat mendalam kayak kenapa sih bisa terjadi korupsi, terus dampaknya bagi masyarakat itu gimana, terus kayak contoh-contoh sampai gimana cara kita lawannya itu gimana. Oke, stay tune. Podcast ini tuh sekitar 5 menit, jadi kalian tinggal dengerin aja duduk manis sambil lihat aku yang manis. Dan ya di sini aku bakal ngomong kayak orang biasa aja, kayak santai sambil ngobrol, tapi tentunya kayak obrolan kali ini tuh sangat mendalam guys. Kenapa saya bilang materi ini tuh sangat mendalam? Karena korupsi gak cuma soal moral, tetapi kayak ngerusak sistem yang ada di Indonesia dan ngebuang kepercayaan masyarakat yang ada di Indonesia. Bayangin kalau semua orang korupsi, itu bikin hancur negara loh. Jadi kita akan bahas kenapa orang itu bisa korupsi. Jadi kita masih aja ngobrol santai. Nah sekarang bahas penyebabnya kenapa orang itu bisa korupsi. Pertama, faktor ekonomi. Gaji pejabat kadang-kadang tuh nggak cukup buat hidup mewah, apalagi kalau ada kesempatan. Kedua, sistem yang lemah. Di Indonesia pengawasan masih kurang ketat. Hukumnya ada tapi nggak ditegakkan. Kayak aku pernah dengar cerita dari temen aku yang kerja di pemerintah. Katanya kadang-kadang aturannya ribet banget, jadi orang cari jalan pintas. Jadi kadang-kadang orang itu cari jalan pintas. Ketiga, budaya. Di beberapa daerah sogok menyogok dianggap normal, kayak uang pelicin buat urusan cepat. Keempat, kekuasaan yang gak terkontrol. Kalau lo punya jabatan tinggi, kamu harus bisa manipulasi aturan. Contohnya, di era Orde Baru, korupsi marak, kekuasaan terpusat. Sekarang meski ada reformasi, masih ada yang korupsi. Penyebab mendalamnya adalah kayak kurangnya pendidikan moral. Dari kecil, orang tua yang harus ajarin anak tentang jujur. Tapi kalau lingkungan sekitar korup ya susah. Kayak kata aku, pikir korupsi juga bisa jadi siklus. Orang korupsi anaknya lihat terus ikut-ikutan. Di sini kita juga akan membahas. Di sini saya juga akan membahas dampaknya. Tentunya dampak korupsi itu sangat gede banget. Kayak pertama, ekonomi negara rusak. Uang yang seharusnya buat sekolah, rumah sakit, infrastruktur malah masuk kantong pribadi. Kayak yang miskin, pengangguran naik, inflasi tinggi. Kedua, kepercayaan publik hilang. Orang nggak percaya lagi sama pemerintah. Bisa bikin demo atau bikin konflik sosial. Ketiga, kesehatan dan pendidikan terpengaruh. Aku ingat di beberapa daerah, sekolah bobrok karena dana korupsi. Keempat, secara global, korupsi bikin Indonesia kelihatan buruk di mata dunia. Investasi susah masuk. Contoh nyata kasus EKTP yang korupsi ratusan miliar. Hasilnya sistemnya jelek. Orang ribet daftar atau korupsi BPJS, orang sakit susah dapat layanan. Dampak mendalamnya, korupsi bisa bikin generasi muda putus asa, gak mau kerja keras karena lihat yang korupsi hidup enak. Itu bahaya banget, kayak ngerusak mental bangsa. Contoh bagaimana kita tuh cara ngelawan korupsi tuh, contohnya tuh banyak. Kayak Setia Novanto yang korupsi dana bansos atau Ahok yang tersangkut kasus reklamasi. Tapi ada juga yang positif, banyak KPK yang berhasil tertangkap banyak koruptor. Cara lawan korupsi pertama yaitu pendidikan, ajari anak-anak tentang anti korupsi. Kedua, transparansi sanksi, pemerintah harus buka data biar rakyat awasi. Ketiga, hukum yang tegas, hukum koruptor yang berat, nggak cuma penjara tapi juga rampas aset. Keempat, partisipasi masyarakat. Lo bisa mulai dari diri sendiri juga kan, kayak nggak sogok polisi kalau tilang,
atau lapor kalau lihat korupsi organisasi kayak ICW atau Transparansi Internasional juga bantu. Aku pikir teknologi bisa jadi senjata kayak buat ngelawan korupsi. Tapi yang paling penting perubahan dari dalam. Kalau semua orang jujur bisa dikurangi. Ini bukan cuma tugas pemerintah, tapi kayak tugas semua orang. Nah teman-teman, jadi itu semua pembahasan tentang korupsi dari saya. Dari definisi secara lawan gue coba bahas mendalam biar kalian paham betul korupsi itu musuh bersama, tapi kita bisa kalahin kalau bareng-bareng. Kalau lo punya pendapat atau pengalaman, kalian bisa share di komen. Terus jangan lupa like pembahasan kali ini. Terima kasih dari aku pribadi. Bye bye teman-teman.